Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya beserta rombongan yang menunaikan umrah diberikan kesehatan, keselamatan, dan semoga mendapatkan umrah yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mendoakan kepada seluruh jamaah semoga di kesempatan berikutnya bisa berangkat ziarah ibadah di tanah suci Makkah Madinah dan bisa berziarah ke makam Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Pengen umrah tak Pak? Ibu pengen juga. Syaratnya cuma 2 Bu. Syaratnya berapa? Cuma 2. 2 itu banyak apa dikit? Dikit lah, cuma 2 kok. Yang pertama daftar. Kalau cuma pengen tapi nggak daftar juga silahkan. Yang kedua lunas. Udah daftar tapi nggak lunas sih. Pokoknya daftar. Nanti Allah yang menyempurnakan niat baik kita. Terus berdoa, terus berusaha. Jangan pernah bertanya bagaimana caranya. Karena Allah punya sejuta cara mengabulkan doa dan usaha yang banyak. Yang penting menunjukkan usaha kita. Ya Allah saya pengen. Ya Allah yang mengabulkan. Alhamdulillah. Rute kita Mesir, Makkah, Madinah. Di Mesir kita alhamdulillah bisa berziarah ke makam Imam Syafi'i yang menjadi mazhab kita, yang selama ini kitabnya kita kaji, manhaj fikihnya kita ikuti. Kita bisa berziarah ke makam Imam Syafi'i, rasanya seperti mendapatkan pelukan seorang ibu. Selama ini kita hanya bisa tahu namanya, hanya bisa baca kitabnya, belum pernah ketemu langsung, walaupun ziarah itu seakan-akan ketemu langsung. Jadi ini yang disebut dengan istilah nyambung ruhaniyah, nyambung ilmu, nyambung sanad. Kita bisa berkunjung ke sana, ke makam Imam Syafi'i. Cuman memang cara merawat makam orang Mesir dengan orang Indonesia itu beda. Itu seandainya makam Imam Syafi'i itu ada di Indonesia, pasti itu akan bersih, mewah, ramai. Mesir itu berdebu Pak, pasir berdebu. Jadi makanya rumah itu tertutup terus karena debunya itu banyak. Sehingga makam Imam Syafi'i itu pinggir kiri kanannya masih semrawut, belum tertib. Ya, itulah saya bilang cara menghormati makam ulama besar orang Indonesia dengan orang Mesir itu beda. Dan kita juga berziarah ke makam Imam Al-Bushiri, Shahibul Burdah, yaitu yang mengarang kitab Burdah yang selama ini sering kita baca. Kalimatnya seperti ini. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Maulaya sholli wa sallim daiman ala nabi
bika khairil khalqi kul. Itu namanya burdah. Kita udah hafal semua kan, udah baca teksnya, hafal, sering kita baca. Itu pengarangnya namanya Imam Al-Busiri, adanya di Mesir sana Pak. Makanya ketika kita ziarah, Masya Allah, bener-bener beda banget rasanya itu. Dan alhamdulillah saya dapat sanad, ijazah sanad kitab Burdah dari mahasiswa Mesir. Dia tahu saya lagi ziarah, dia datang ke hotel memeriksa bawa anak, bawa istrinya. Saya dikasih ijazah sanad kitab Burdah dan dikasih kitabnya. Dikasih 3 macam, yang matan sama yang syarah. Yang syarah saya ada 2. Dibawain 3 kitab Burdah. Alhamdulillah. Insya Allah kapan-kapan kita kaji kitab Burdahnya. Begitu seterusnya. Tapi memang kondisi iklim di sana panas Bapak Ibu. Di Mesir itu sampai 38 sampai 40. Di Makkah sampai 43. Di Madinah juga begitu, 40 sampai 43 derajat. Di sana jalan kok nggak pakai sendal, nyeker, dijamin melepuh Pak. Kalau di Indonesia kan nyeker masih berani ya. Panasnya nggak seberapa, di sana itu panas luar biasa. Makanya kita bersyukur Pak, tinggal di Indonesia itu bersyukur. Kenapa? Karena di Indonesia itu semua stabil. Iklimnya tropis, panas nggak panas banget, dingin juga nggak dingin banget. Stabil, malam dengan siangnya sama. Kalau di Mesir, siangnya lebih lama daripada malam. Jadi kalau puasa tidak. Jadi kalau puasa bayang, maka dia enak. Baik, itu sekelumit kisah perjalanan umroh. Semoga Bapak Ibu Allah takdirkan bisa berziarah berumroh di sana. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan kajian Nasaihul Ibad. Sekarang kita masih pada babus subai, yaitu bab yang mana setiap makolahnya berisi 7 nasihat. Dan kita masuk makalah yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu an Jabir ibni Abdillah an Ansari radhiyallahu anhu. Wal maqalatus sabi'ah, makalah nasihat yang ke-7. An Jabir, datangnya dari sahabat Jabir ibni Abdillah, yaitu anaknya Bapak Abdullah Al-Ansari, yaitu golongan Ansor. Golongan Ansor itu berarti orang Makkah, orang Makkah, orang Madinah. Orang Madinah. Kalau orang Makkah namanya muhajirin. Kalau orang asli Madinah namanya Ansor. Radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Jabir ini anin nabiyyi, meriwayatkan langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu, sesungguhnya Rasulullah qala, bersabda. Sabda Rasulullah 1. Mazala Jibrilu yusini bil jari. Yang pertama, mazala, terus menerus, tidak pernah selesai, terus menerus. Jibrilu, yaitu malaikat Jibril, yusini, memberikan wasiat, nasihat kepadaku. Aku di sini siapa? Rasulullah. Jadi Jibril terus menerus memberikan nasihat kepada Rasulullah bil jari, tentang kedudukan tetangga. Bil jari, tentang urusan tetangga. Hatta zonantu, sehingga aku berprasangka, kata Rasulullah,
annahu yaj'aluhu waris. Aku berprasangka jangan-jangan tetangga ini bakal dijadikan sebagai waris, orang yang berhak mewarisi harta peninggalan kita. Kenapa? Saking terusnya Jibril mengingatkan kepada Rasulullah tentang urusan tetangga. Ini nasihat pertama. Kenapa harus tetangga? Ini yang perlu kita pahami. Satu, tetangga itu akan berpengaruh besar kepada kehidupan kita. Makanya Rasulullah berpesan, ad-dar qoblal jar. Rumah itu dibuat sebelum tetangga. Artinya apa? Ketika kita pengen bertempat di suatu tempat, pengen bangun rumah, lihat dulu tetangganya siapa. Kalau tetangganya bagus semua, silahkan bikin rumah di situ. Tapi kalau tetangganya kok apa Om? Orangnya brengsek semua, jangan tinggal di situ. Karena tetangga akan mempengaruhi kehidupan kita, betul? Kalau tetangganya kok solih solihah, insya Allah kita ketularan solih. Kalau tetangganya kok hobi mabuk, hobi judi, kira-kira kita ketularan enggak? Kalau toh kita enggak, anak kita pengaruh betul. Mungkin bapak kuat enggak ketularan, tapi anak cucu bapak belum. Makanya rumah dibuat setelah tahu kondisi tetangga. Dan ini urusan tetangga itu penting. Yang kedua, al-jaru, yang namanya tetangga itu Pak, menjadi saksi atas kehidupan kita. Kapan itu menjadi saksi? Nanti di persidangan akhirat. Sehingga kita diwajibkan untuk bisa memuliakan tetangga. Sehingga Rasulullah bersabda, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Dan siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka dia harus bisa memuliakan tetangga. Sebab apa? Tetangga menjadi saksi. Jangankan nunggu di akhirat, kita mati tuh Pak. Nanti Bapak Ibu kan rencananya mati, betul? Nanti kan biasanya ditanyain tuh ketika mau disolatkan, biasanya si imam nanya, mohon persaksiannya. Apakah mayit ini ahlul khair? Jawaban Bapak Ibu apa? Kan tergantung kan? Kalau memang kita menyaksikan dia itu orang baik, ya kita bilang ahlul khair. Tapi kalau ternyata kita itu dianggap jelek oleh tetangga, maka sebutannya bukan ahlul khair, ahlus syar, ahli keburukan. Dan saat tetangga itu bersaksi atas jenazah kita, maka itulah persaksian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang jauh, bukan Pak. Jadi umpamanya Bapak di luar sana, Bapak namanya harum, baik, pokoknya terkenal baik lah. Tapi kalau sama tetangga kok Bapak rusuh mulu, berantem mulu, pelit terus Bapak mati, tetangga dekat memberikan persaksian bahwa kita itu jelek, tetangga yang jauh sana memberikan persaksian bahwa kita itu baik, maka yang diterima oleh Allah adalah persaksian siapa? Tetangga dekat. Karena itu yang asli. Yang asli. Adapun yang di luar sana kok kelihatannya baik, itu hanya tebar pesona. Itu hanya pencitraan. Yang asli ya dengan kehidupan lingkungan tetangga dekat. Kan ada orang model begitu Pak ya. Wah, kesohor, di luar sana tuh kesohor. Siapa? Om Rio. Om Rio tuh baik hati, dermawan, di sono. Nah, di tetangga gimana? Itu yang paling menentukan. Nah, makanya tetangga itu punya peran dalam memberikan persaksian kita
saat kita mati. Kalau tetangga bilang ahlul khair, khair, ahlul jannah, dijawab ahlul jannah, Allah terima tuh persaksian. Alhamdulillah. Nah, kalau tetangga kau bilang khair, enggak khair gitu kan. Ahlul jannah, enggak ahli jannah. Udah selesai kita. Babak belur Pak kita. Nah, tetangga itu menentukan. Makanya tetangga punya peran penting. Jibril terus wanti-wanti ingetin untuk memperhatikan urusan kita. Sampai-sampai ketika Bapak Ibu harus berbagi makanan, berbagi sedekah, maka yang paling diutamakan adalah tetangga. Tetangga siapa? Tetangga dekat. Tetangga dekat itu siapa? Itu yang rumahnya paling dekat, pintu rumahnya paling dekat dengan kita. Bahasa Rasulullah, pintu rumahnya paling dekat dengan kita. Bukan rumahnya, bukan Pak. Karena kadang-kadang kita rumah nempel, ya. Tapi belum tentu pintu rumahnya itu dekat. Emang pantat-pantatan, itu kan. Kita nempel tapi nggak akrab, hanya jauh. Maka bahasa Rasulullah, yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita. Sehingga tetangga itu mengerti banget mondar-mandirnya kita, keluar masuknya kita ke dalam rumah, itu terus kelihatan oleh tetangga itu. Maka ketika kita masak, bau semerbak, tetangga yang lebih dulu mencium baunya, maka dia yang berhak mendapatkan sedekah kita. Jelas Bapak Ibu? Kadang-kadang yang jauh di parang-parang di antara ini dan tetangga dekat, bawa-bawa yang begitu. Kita udah ngaji, boleh begitu. Kita udah ngaji, nggak boleh begitu. Tetangga didahulukan. Itu. Sebab kalau tetangga itu terdalimi, Bapak Ibu, terdalimi itu ada yang kadang-kadang kita sengaja, ada yang nggak sengaja. Umpamanya musim durian, ibu bapak beli durian, makan di depan rumah, tetangga nggak dibagi. Punya anak kecil lagi tuh tetangga. Nangis gara-gara kepengen durian. Itu namanya kita menzalimi tetangga. Bapak sadar atau tidak sadar itu menzalimi tetangga. Makanya dengan begitu Bapak kena hukum dosa tuh. Dan saya pernah merasakan dalam kondisi seperti itu. Ketika anak saya nomor 1, nomor 2 masih kecil-kecil, tiba-tiba saya pulang ngaji, nangis. Kenapa Bun? Pengen durian. Loh kok tiba-tiba pengen? Itu tetangga makan durian, begitu katanya. Oh Masya Allah, besok saya beli Bu, sekarung saya beli durian Bu. Yang lagi murah, 30 ribuan, saya beli sekarung. Saya bagi itu tetangga yang pelicin bagi Pak, biar dia ngerti. Jadi ngajarin tetangga itu begitu, nggak usah domel-domelin Bu. Sekarang saya bagi tuh tetangga, dia nomor 1 yang bikin anak saya nangis gara-gara kepengen durian. Begitu caranya ngajarin. Udah diajarin kok masih nggak paham-paham, ya sudah maka banget gitu. Itu pentingnya tetangga. Yang berikutnya tetangga tuh Pak Bu, itu mempunyai dampak yang besar. Kok kita bertetangga dengan orang solih umpamanya? Bapak nggak pernah tahajud, nggak pernah zikir, nggak pernah doa, tapi punya tetangga ahli tahajud, ahli zikir, ahli doa. Maka kita tetangganya itu kebagian barokahnya. Alhamdulillah. Maka yang seneng Pak, punya tetangga solih itu yang seneng. Jangan malah dimusuhin mulu. Sebab keberkahannya itu Pak, digambarkan 40 rumah, 4 penjuru mata angin.
ngalor 40 rumah, ngidul 40 rumah, ngulon 40 ngetan. Itu kebagian berkahnya orang solih yang ada di sini. Makanya kalau bapak punya tetangga orang solih, kok kelihatan ekonominya kok lemah, tapi dia solih, bapak bantuin ekonominya, biarin kita bantuin, yang penting dia tetap bisa tahajud, kita kebagian Pak, dia zikir, dia ada kebagian. Makanya sampai digambarkan orang solih itu ibaratnya adalah tameng dari bala musibahnya Allah. Ini Ratu Jaya nih, umpamanya kok nggak ada orang solih, pasti udah dihancurkan Allah Pak. Percaya nggak? Percaya nggak? Pasti dihancurkan. Loh kok sekarang masih ada? Berarti masih ada orang soleh. Om Rio nggak usah ngaku-ngaku, itu karena kesolehan saya, ya nggak gitu. Pokoknya yakin ada. Kalau nggak ada pasti hancur Pak. Makanya tetangga itu penting sekali. Nah sampai Jibril itu terus ngingetin, jangan tetangga, wahai Muhammad, jangan lupa. Sampai Rasulullah itu beranggapan, apa maksudnya tetangga dijadikan ahli waris kok terus-terusan diingetin Jibril? Ternyata nggak begitu, tapi tetangga peran yang sangat penting dalam kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Yang kedua, wa mazala yusini nisa'i, wa mazala, dan Jibril terus menerus yusini memberikan nasihat nih kepadaku, bin nisa'i, dengan urusan istri atau perempuan, dalam arti di sini istri-istri. Rasulullah diingetin, jangan lupa urusan dengan istri, jangan lupa kedudukan istri, jangan lupa haknya seorang istri. Itu terus Rasulullah. Hatta zanantu, sehingga aku berprasangka, Allahu sayuhramu, sesungguhnya bakal diharamkan tolaquhunna, mentalak istri. Jangan-jangan istri nggak boleh ditalak nih. Dugaan Rasulullah, kok selalu diingetin, perhatiin istrimu, perhatikan urusan istrimu, terus diingetin malaikat Jibril. Ternyata memang Pak, istri itu harus betul-betul kita perhatikan. Sebab kenapa? Istri itu tanggung jawab kita dunia akhirat. Dosanya istri ditanggung suami. Maka kenapa kita harus merhatiin istri kita? Ditanya udah sholat belum Bu? Udah umpamanya haid, udah selesai belum haidnya? Segera mandi, jangan telat. Diingetin terus, sebab dosanya istri yang nanggung suami. Kok suaminya cuek, aslinya istri nggak sholat, subuh kesiangan mulu, itu semua dosa yang nanggung suami. Satu itu. Yang kedua, kenapa istri perlu diperhatikan? Sebab yang namanya istri itu Bu adalah al-madrasatul ula, adalah tempat pendidikan bagi anak-anak kita. Pendidikan pertama itu adalah dari istri atau ibu bagi anak kita. Jadi seandainya nih, ini suaminya kadang-kadang nakal, asal istrinya salehah, itu anak jadi anak baik semua Pak. Jadi semua anak itu dipengaruhi oleh ibunya atau istri kita. Beda Pak, umpamanya suaminya tekun, tapi istri kita kok nyeleweng mulu, anak kita nggak jadi orang Pak. Brengsek semua nanti Pak. Kenapa? Karena semua anak itu dipengaruhi oleh ibunya. Coba bayangin Pak, yang lebih sering bersama anak itu bapak apa ibu? Jelas ibu. Nah kalau ibunya kok orangnya solihah,
ahli ibadah, penyabar, santun. Kira-kira anak kita jadi apa, Pak? Baik apa jelek? Baik. Bayangkan kalau istri kita sholatnya males, keluyuran mulu senengannya, galak ngomel mulu. Kira-kira anak kita seperti apa? Kira-kira anaknya bakal santun apa galak? Ikut-ikutan, Bu. Kalau emaknya galak cara mendidiknya, anak tumbuh jadi bukan yang temperamental. Kalau ibunya ngayat mulu senengannya, nanti anaknya sama. Kalau ibunya males sholat, anak juga susah suruh sholat. Makanya istri itu menentukan, karena dia al-madrasatul ula, pendidikan pertama bagi anak-anak kita. Makanya banyak bukti, Pak, suaminya masih belum doyan sholat, tapi istrinya tekun sholat. Itu alhamdulillah anaknya ya ikut tekun sholat. Dan alhamdulillahnya lagi, bapaknya, suaminya lama-lama juga ketemu tobatnya jadi rajin sholat. Adakah kasus begitu, Pak? Ada apa enggak? Ya banyak, emang itu orang Ratu Jaya kok. Ini istrinya datang ke saya kok. Saya bilang nggak usah minta gugat cerai, Bu. Habis suami saya nggak mau sholat, malu-maluin keluarga begitu. Nggak usah gugat cerai. Ibu telatenin, sabarin, doain terus. Kalau ibu minta cerai di usia sekarang, rugi. Ibu jadi janda nggak ada yang memupuk. Kalau nggak usah 50 tahun kok biasa. Kalau mau lihat janda 30, begitu rugi itu loh. Yang kedua, saya bilang, kalau ibu menjanda, ibu nggak punya tameng dari nerakanya Allah. Tapi kalau ibu masih punya suami, walaupun suaminya masih belum mau sholat, gak apa-apa, itu tameng ibu besok di akhirat. Umpamanya kalau ibu ada salah-salahnya, yang nanggung suami. Itu enaknya orang punya suami. Karena dosa suami ditanggung sendiri. Jadi saya nggak usah cerai, nggak usah, saya bilang gitu. Alhamdulillah, telaten sampai sekarang. Suaminya ketemu pintu tobatnya, alhamdulillah. Ya gitu. Didoain terus, jangan kau usah gugat cerai, gak usah. Nanti juga kebuka hatinya. Itu pentingnya seorang istri atau ibu dari anak-anak kita. Yang berikutnya, istri itu adalah tiangnya agama. Istri, para perempuan itu tiangnya agama. Kalau perempuannya rusak, para suami, para laki-laki gampang rusak. Karena suami para laki-laki paling lemah kalau mendapatkan godaan dari perempuan. Tapi kalau di kampung, suatu kampung, umpamanya perempuannya rusak semua, saya jamin para lakinya bakal rusak semua, Pak, ketularan. Beda kalau yang rusak itu laki, istri perempuan masih bisa bertahan. Makanya perempuan itu menentukan sekali. Makanya Bapak, Ibu besok kalau nyari menantu, ya, perempuan ini cari yang benar-benar solihah, yang benar-benar akhlaknya bagus. Sebab itu akan berpengaruh kepada cucu kita, buyut kita. Punya emak kok cerewet, ceriwisnya luar biasa. Kira-kira anaknya ikut-ikutan ceriwis gak, Pak? Pasti itu. Nah, makanya Rasulullah dipesenin sama malaikat Jibril,
perhatiin urusan perempuan atau istri-istri. Sampai Rasulullah itu beranggapan, apakah nggak boleh ditalak kok sampai segitunya? Padahal maksudnya bukan kok nggak boleh ditalak, boleh kalau memang itu darurat boleh diceraikan. Tapi perhatiin, karena itu berpengaruh besar terhadap kehidupan keluarga dan kehidupan anak-anak cucu kita. Suami betah di rumah atau nggak betah di rumah itu gara-gara istri juga. Gara-gara istri. Suami merasa damai di rumah ya gara-gara istri. Nah kalau baru pulang kerja udah diomel-omelin, ada istri model begitu Pak? Ya pasti nggak bakal betah. Ya kalau suaminya solih, paling larinya ke masjid. Nah kalau suaminya solih, diomelin istri, larinya kemana? Anjing. Ajangga sebelah. Makanya membantu besar. Selanjutnya, sampai-sampai saya ingat betul ketika mondok itu saya belajar kitab Ta'limul Muta'allim. Guru saya pesan, kamu wahai santri jangan sekali-kali berjalan di belakang perempuan. Saya pikir ya laki-laki pemimpin ya harus di depan, nggak begitu maksudnya. Godaan terbesar, fitnah terbesar itu ketika bapak berjalan di belakang perempuan. Kenapa? Karena dalam keterangan situ banyak, setan itu goda laki-laki itu lewat goyangan pantat perempuan. Emang begitu Bu keterangannya. Makanya ibu jangan malah seneng jalan di depan laki-laki. Itu bisa merontokkan iman laki-laki itu. Pernah Om tergoda goyangan perempuan Om? Makanya kalau jalan di belakang, apalagi itu perempuan bukan istri kita, bukan lawan kita. Salib. Oh bapak bertahan di belakang. Bisa dak dikduk tuh hati bapak. Apalagi para duda-duda, edah, begitu Pak. Salib gitu. Termasuk naik motor ya begitu. Jangan di belakang perempuan, salib Pak. Itu kalau bapak lagi oleng ya tergoda beneran tuh Pak. Karena memang karena itu Pak, ada dua fitnah yang paling besar yaitu perempuan. Dan fitnah terbesar perempuan itu ketika bapak berjalan di belakang perempuan. Kisah Nabi Musa itu begitu. Pertama Nabi Musa ketika didapati lagi istirahat oleh putrinya Nabi Syuaib, diabadikan dalam Al-Quran Pak. Nabi Musa nolongin anak Nabi Syuaib yang sedang ngantri mau ngasih minum domba-domba itu. Akhirnya Nabi Musa nolongin, kasihan perempuan ngantri kalah mulu sama laki-laki. Ditolongin Nabi Musa, diambilkan air untuk minum domba-dombanya. Setelah itu laporan dari anak-anak kepada Nabi Syuaib kalau tadi ditolong oleh seorang pemuda. Kata Nabi Syuaib, cari ajak keluar. Begitu sudah ketemu, karena yang tahu rumah ini perempuan, Nabi Musa silahkan jalan duluan. Begitu baru jalan selangkah dua langkah, Nabi Musa protes. Biarin saya di depan, Anda yang menunjukkan ke saya. Sebab kenapa? Godaannya besar. Nabi Musa nggak bakal kuat berjalan di belakang perempuan. Apalagi kalau perempuan itu punya cara berjalan yang unik. Itu Pak Haji. Ya, yang unik itu apa? Udah nggak usah dibahas itu mah. Ya, paham ya? Itu cara kita menjaga diri, memproteksi diri, jangan berjalan di belakang. Jadi
Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.